di dalam susu yang dikemas, yang dijual itu ada gula yang namanya gula laktosa, yaitu gula alami. Nah, gula laktosa ini tidak dihitung dalam gula tambahan yang satu hari 50 gram maksimal. Tetapi kalau misalnya susunya itu ada perasanya, ada rasa-rasanya, misalnya susu coklat, susu stroberi, susu apalagi sih? Taro, vanila, susu taro. Kan sekarang macam-macam rasa ya. Blueberry ada lagi. Rasa rindu gitu. Susu apa aja lah gitu yang ada rasanya selain yang plain, itu biasanya ditambahkan gula. Lanjut lagi kita ke TikTok ya, sahabat Sonora. Ada Arsal Arfandi. Apakah orang yang berusia 50 tahun ke atas perlu minum susu tinggi kalsium? Oh, udah ini ya. Tadi jawabannya hampir sama ya. Iya. Jadi tergantung pemenuhan gizi yang lainnya, bahwa perlu kalsium iya, perlu protein iya, dan mungkin penekanannya di protein juga perlu ya. Karena kalau cuma minum susu tapi protein lainnya tidak dipenuhi, kadang-kadang tuh orang Indonesia makan proteinnya kurang, terutama orang tua. Karena orang tua kalau dikasih makan daging biasanya kan giginya tuh udah ompong-ompong gitu. Biasanya nolak kalau makan daging. Tapi kan bisa di blender, bukan blender, dihalusin ya kan? Iya, orang tua mah ogah dihalusin. Ada nggak coba yang giginya udah mulai banyak ompong terus makan dagingnya dihalusin? Sebenarnya bisa dicincang sih, bubur, tapi kalau kan di blender mah nggak mau. Jadi bubur gitu enggak ya? Kalau mungkin kalau udah sepuh banget bisa kali ya mau. Terus kalau yang ompong gitu proteinnya dicincang nggak apa-apa. Ikan kan bisa. Ikan kan lembut ya. Okay. Telur kan bisa. Oh iya benar. Ada juga Lili, kayak kenal nih ya. Susu kan Mas banyak Lili yang dijual nih. Bebas. Susu kan banyak dijual bebas nih. Gimana pilih susu yang baik? Apakah lebih baik beli susu murni? Ini susah menjawabnya. Wah. Karena kebutuhan minum susu itu pada setiap orang beda-beda. Ada yang minum susu supaya gulanya cepat naik. Misalnya dia udah lapar banget, udah gemeteran gitu. Nah, untuk meningkatkan gula darahnya secara cepat, maka dia perlu mencari susu yang banyak kandungan gulanya. Jadi ngeganjel gitu ya, ganjel dulu deh pakai susu yang banyak fatnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang masa pertumbuhan atau untuk orang-orang yang membatasi gula, untuk pasien diabetes, maka cari yang kandungan gulanya itu rendah. Karena gula di dalam susu itu dibagi jadi dua. Laktosa dan gula sukrosa. Pinter loh. Benar. Jadi di dalam di dalam susu yang dikemas, yang dijual itu ada gula yang namanya gula laktosa, yaitu gula alami. Nah, gula laktosa ini tidak dihitung dalam gula tambahan yang satu hari 50 gram maksimal. Tetapi kalau misalnya susunya itu ada perasanya, ada rasa-rasanya, misalnya susu coklat, susu stroberi, susu apalagi sih? Taro, vanila, susu taro. Kan sekarang macam-macam rasa ya. Blueberry ada lagi. Rasa rindu gitu. Susu apa aja lah gitu yang ada rasanya selain yang plain, itu biasanya ditambahkan gula. Berapa banyak gula yang ditambahkan tergantung pabriknya. Makanya penting membaca label kemasan. Itu loh yang ada tabel-tabelnya, sahabat Sonora. Betul. Tuh, jangan Jadi, cuma dianggurin. Bagaimana cara memilih susu? Kita mengetahui kita minum susu untuk apa. Kalau misalnya kita mengejar proteinnya, cari yang kandungan proteinnya banyak. Pada umumnya 8 gram setiap 240 sekian, 250 cc lah. Sama gitu. juga perhatikan kandungan susunya berapa persen ya. Iya. Itu penting tuh, karena ada aja yang 30%, 40%. Udah stop. Nanti kita nyasarnya ke MBG. Katanya kan nggak boleh ngomongin MBG. Kita ke Joshua yang ada di TikTok juga. Ini tanpa menyebut merek ya, Dok ya. Tanpa menyebut brand. Dari semua produk susu di Indonesia, kalau menurut dokter, susu yang dokter rekomendasikan itu susu apa? Kembali lagi sama tadi, kita minum susu untuk kepentingannya apa? Kalau misalnya yang dikejar proteinnya, lihat di kandungan, dibandingin
mana yang kandungan proteinnya paling tinggi. Kalau yang butuh. Kalau misalnya ngejarnya vitamin D, beberapa perusahaan susu menambahkan vitamin D ke dalam produknya. Cari yang kandungan vitamin D-nya tinggi. Kalau butuh kalsium berarti cari yang kalsium cari tinggi. Yang kalsiumnya tinggi. Kalau butuh kalium, cari kalium tinggi. Tapi jangan terjebak dengan si takaran saji. Ingat ya, membaca label kemasan. Hal pertama yang harus dilihat adalah membaca takaran sajinya. Serving berapa itu ya kalau bahasa Indonesia, serving size-nya. Size. Nah, takaran saji itu menentukan si yang nilai di bawahnya itu dengan yang kita minum sama apa enggak. Jadi yang disebut sebagai takaran saji itu nilai di bawahnya, mau proteinnya, mau gulanya, apa semua itu per satu takaran saji. Nah, kalau kita minumnya 2 takaran saji, misalnya takaran sajinya 125 cc, kita minumnya 250. Berarti kan 125 jadi 250 kan harus 2 takaran saji. Maka nilai yang di bawah semuanya itu ya proteinnya, ya kalorinya, ya gulanya semua harus kali 2. Biasanya di kemasannya udah ada kan ya takaran saji misalkan 2. Nah, berarti itu tinggal dikali 2 ya. Kadang kan? Nggak ada. Nggak selalu ada karena selalu ada, ya? Walaupun harusnya ada tapi tidak selalu ada. Tapi kalau yang lebih mudah, kalau yang ada berarti tinggal dikali aja tuh ya. Iya, oke. Kita ke WhatsApp, Dok ya. Di WhatsApp juga ada nih ternyata. Yang pertama saya mau ke sebentar ya, Dok ya. Saya mau ke ini dia. Ada Dimas dari Senen, Jakarta Pusat. Mau tanya nih terkait istri saya, kalau minum susu apa saja? Minum susu apa aja baru bisa lancar buang air besar. Dan jika saya minum susu SKM, perutnya terasa kembung. Tapi jika susu cair berkemasan badan lebih fit. Yang pertama, SKM kan bukan susu ya, Dok ya. Iya. Mas Dimas nih, terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama tadi SKM sekarang namanya udah bukan susu kental manis, tapi sudah kental manis. Kata susunya. Sebenarnya ada sih kandungan susunya sedikit. Dia lebih dominan di gulanya. Jadi kental manis tidak disarankan untuk dikonsumsi jika menginginkan asupan nutrisi yang baik, karena isinya adalah gula. Jadi dominannya gula ya, bukan berarti isi yang lainnya nggak ada, yang lainnya ada tapi kandungan gulanya sangat banyak. Itu kalau 1 saset kental manis itu gulanya bisa sekitar 19 gram. Astaga. 1 sendok teh itu 4 gram. Berarti kalau 19 anggaplah 20 ya. 20 bagi 4 5 sendok teh. Jadi 1 saset saset yang kecil-kecil tuh yang direnceng tuh di warung-warung, 1 saset itu sekitar 5 sendok teh gulanya. Banyak banget ya. Jadi hanya disarankan untuk minuman rekreasi aja, yang buat nyenengin lidah itu gitu. Pun juga kental manisnya jangan semua ya, paling cuma satu seruput udah aja ya. Maksimal kan 50 gram. Kalau dia 1 saset udah 19 gram, berarti udah hampir setengah dari maksimalnya dalam 1 hari. Berarti kalau untuk suaminya udah solve lah ya, berarti ya karena terus susu cair ini tergantung lagi. Susu cairnya ini apa? Kalau misalnya kental manis ditambahin air kan jadi susu cair juga kan. Tapi itu bukan susu. Tapi banyak masyarakat yang menganggap itu susu. Jadi kental manis ditambahin air jadi susu, padahal itu bukan susu. Itu air gula plus sedikit susu. Iya. Tapi kalau untuk istrinya nih, minum susu apa aja baru bisa lancar buang air besar, itu gimana maksudnya, Dok? Sebetulnya ada kecurigaan jangan-jangan alergi, intoleransi laktosa. Iya, karena intoleransi laktosa bisa menyebabkan dia buang air besar terus-terusan tiap habis minum. Jadi harus dicek lagi nih apa nih yang terjadi gitu. Tapi kalau seandainya dia misalnya katakan dehidrasi, karena dehidrasi juga bisa menyebabkan proses pembuangan menjadi tidak lancar. Kalau dia dehidrasi terus dia minum susu, karena susu kan cairan, terpenuhi kebutuhan cairannya, bisa jadi lancar. Jadi kemungkinannya macam-macam. Kalau alergi kan bisa ada tes alergi ya. Nah, kalau intoleransi ada tes nafas. Jadi diukur kadar hidrogennya berapa, atau di tes feses juga bisa. Itu ke dokter yang alergi juga kah? Kalau mau ke itu? Harusnya bisa ke dokter alergi. Oke. Jadi saya mau cek apakah ada intoleransi laktosa atau enggak gitu ya. Oke. Ada Pak Edi Hotip, usia 62 tahun, istrinya 38 tahun. Apakah susu bubuk full cream bisa memenuhi kebutuhan sesuai usia kami? Kalau suaminya 62, istri 38. Susu bubuk full cream
bubuk ya Dok ya. Terima kasih Pak Edi Hotip, nih pertanyaannya menarik. Susu tuh macam-macam. Ada susu yang cair, ada susu yang bubuk. Itu beda-beda ya. Susu yang cair macam-macam lagi. Ada susu yang murni, susu segar. Ada pasteurisasi. Jadi langsung dari sapi sampai ke rumah langsung di sama sapi-sapinya tuh ya. Nanti pembicaraan off air muncul lagi, jangan ya. Jadi susu murni atau susu pasteurisasi. Pasteurisasi itu dibagi dua lagi, yang suhunya rendah atau yang suhunya tinggi. Kalau yang suhunya rendah, jadinya kalau yang dijual di mall-mall itu ada tulisannya susu pasteurisasi, susu segar pasteurisasi. Oke, itu yang apa yang tinggi? Fresh milk itu yang rendah. Oke, kalau yang tinggi. Makanya dia harus taruhnya di kulkas. Tapi kalau susu yang suhu dipasteurisasi dengan suhu yang tinggi. Tapi waktunya lebih cepat, jadi sekitar 130 sampai 140 derajat Celcius, 2 sampai 5 detik gitu. Jadi cuma sebentar. Kalau yang suhu rendah sekitar mungkin 70-an derajat Celcius, tapi bisa sampai beberapa lebih lama dari yang UHT. Nah, yang suhunya tinggi jadinya UHT. Oh, gitu. Sama pasteurisasi juga. Iya, kalau yang susu bubuk, kalau kenapa disebut full cream itu? Ntar susu bubuk dulu. Kalau susu bubuk itu susu cair yang diuapkan airnya, terus bubuknya dikirim, dikemas gitu. Nah, kalau yang disebut dengan susu full cream atau susu skip itu kandungan lemaknya. Kalau kandungan lemaknya nggak diapa-apain, full, nggak dibuang, nggak didiskon, itu full cream. Tapi kalau didiskon jadinya low fat. Oh gitu. Tapi kalau dibuang semua jadinya susu skim. Nah, persoalannya apakah memenuhi kebutuhan gizi atau tidak? Saya tidak bisa menjawab. Kembali lagi, butuhnya apa? Kalau misalnya butuhnya protein, cari yang proteinnya tinggi. Kalau butuhnya kalsium, cari kalsiumnya tinggi. Kalau misalnya harus membatasi asupan lemak, misalnya saya kolesterolnya tinggi, atau saya berat badannya agak berlebihan gitu, harus ngurangin lemak gitu, maka cari yang low fat atau yang susu skim, jangan yang full cream gitu. Jadi beda-beda, saya nggak bisa menjawab karena tergantung kebutuhan si Pak Hotip dan Nyonya.